tanah yang berlubang menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lubuk hatiku, lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Terima
kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku tahu Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi
Saudara-saudara, umat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 29 tahun sudah kita berjalan sebagai sebuah gereja dewasa. Berawal dari sebagian warga GKJ Semarang Timur yang memutuskan untuk bergereja, beribadah di suatu tempat di rumah warga. Kemudian kita menyatukan langkah, membentuk Pepantan, dan pada tanggal 19 September 29 tahun yang lalu, kita bergerak bersama sebagai sebuah gereja dewasa. Tentu itu bukan perjalanan yang sebentar, karena di waktu itu kita telah mengalami begitu banyak hal. Mulai dari saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menemani, bersama-sama dengan orang-orang yang silih berganti ada di dalam kehidupan bergereja, ditemani oleh para pendeta, yaitu pendeta Efraim Pangripto Wismono dan pendeta Bowo Ariarso yang pernah ada bersama-sama dengan kita. Dan saat ini kita bersama-sama di waktu ini bersama dengan saya, pendeta Nikolaus Satrio Nugroho. Saudara-saudara, mungkin beberapa tahun yang lalu kita senantiasa merayakan ulang tahun dengan penuh sukacita, dengan penuh acara yang menyenangkan, yang menggembirakan, disertai dengan penampilan-penampilan dari jemaat, semuanya riuh dengan sukacita, tawa, kegembiraan yang senantiasa melingkupi kita. Tetapi tahun ini, kita harus menyadari bahwa kita berada dalam situasi yang baru, situasi pandemi corona yang mengharuskan kita untuk tidak bertemu satu sama lain, yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak, yang mengharuskan kita tidak lagi nampak tersenyum karena tertutup masker, yang mengharuskan kita tidak dapat bersalaman, mewujudkan kasih di antara satu dengan yang lain. Mungkin bagi sebagian dari kita keadaan ini tidak menyenangkan. Bagi sebagian dari kita sudah kangen, aku pengen ketemu dengan teman-teman yang lain, aku pengen bergereja, aku pengen melakukan ini, melakukan itu. Tetapi memang situasi yang baru harus kita sikapi dengan cara yang baru. Harus kita jalani dengan metode yang baru, dengan pendekatan-pendekatan yang baru, yang sekalipun mungkin dilihat berbeda, tetapi bisa jadi memiliki rasa dan makna yang sama. Maka di dalam ulang tahun ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama mewujudkan apa yang saat ini ditanyakan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15 serta 16 menyatakan sebuah cerita kepada kita demikian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada bala lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel sebagai sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, diberkati dan diurapi oleh Allah, ternyata juga pernah mengalami perubahan situasi yang begitu signifikan. Dari kondisi ketika mereka diperbudak di Mesir, kemudian selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun dengan segala macam dinamikanya. Kemudian atas tuntunan Yosua mereka masuk ke tanah Kanaan, sebuah tanah yang kaya akan madu dan susu. Tentu itu sebuah perubahan yang tidak mudah dikelola oleh mereka. Dari situasi terjajah menjadi situasi merdeka, tetapi harus berjuang. Kemudian dari situasi merdeka dan berjuang menjadi situasi terpelihara oleh Tuhan. Tentu ini situasi yang mungkin bagi sebagian orang mengejutkan. Loh, dulu nggak begini kok sekarang begini, dulu begitu kok sekarang tidak begitu, dan seterusnya. Maka itu rawan oleh godaan,
Situasi-situasi seperti itu rawan oleh perubahan-perubahan sikap yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dikira. Bangsa-bangsa itu menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi godaan, baik itu berupa godaan materi, godaan untuk taat pada keinginan sendiri, godaan untuk beribadah pada Allah lain. Tetapi Yosua sebagai sang penjaga dan pemimpin bangsa itu mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka telah dituntun oleh Tuhan, mereka telah disertai oleh Tuhan, mereka telah dijaga oleh Tuhan. Maka perubahan situasi itu mengingatkan bangsa itu untuk tiba pada satu titik penentuan kepada siapa mereka akan beribadah. Yosua menetapkan hatinya, menetapkan dirinya bahwa dia dan keluarganya akan beribadah kepada Allah. Perubahan situasi tidak membuat mereka berubah dari menunjukkan pikiran kepada Allah, tetap berfokus kepada Allah, tetap melihat Allah sebagai sang pemelihara. Dan situasi itulah yang saat ini kita hadapi. Betapa perubahan-perubahan itu nyata dalam gereja kita. Orang-orang yang dulunya ada bersama-sama dengan kita, sekarang tidak ada lagi di sekitar kita. Keadaan yang berbeda membuat kita tidak dapat berkumpul bersama, gereja yang kosong, ruang-ruang rapat yang kosong, ruang-ruang sekolah minggu yang tidak lagi dihiasi oleh tawa canda anak-anak. Tetapi bukankah semuanya itu seharusnya tetap membuat kita berfokus pada satu titik, bahwa kita akan tetap beribadah kepada Allah. Di situasi pandemi ini kita diajak untuk tetap memberkati. Kita diajak untuk tetap berbagi kebaikan kepada sesama kita. Maka mari belajar melihat situasi pandemi ini sebagai pertanyaan Allah kepada kita, kepada siapa kita akan beribadah, kepada siapa kita akan menunjukkan hati dan pikiran serta iman kita, kepada siapa kita akan mengarahkan seluruh aksi hidup kita mewujudkan kebaikan-kebaikan. Mari memilih. Apakah kita akan meratapi situasi pandemi ini, terus-menerus mengeluh, terus-menerus sambat, terus-menerus merengek kepada Allah? Ataukah kita sekarang bergerak di dalam cara yang baru, menghitung berkat-berkat Tuhan, dan mulai membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita? Allah yang peduli tetap menyertai kita. Ibadah-ibadah di rumah, ibadah-ibadah online, panjenengan bisa ikut PA-PA di WA Group, di Google Meet, di media Zoom, dan banyak hal lain. Mari itu kita maknai sebagai kepedulian dan pemeliharaan Allah, dan menjadi sarana kita untuk tetap bersuka cita, membagikan kebaikan-kebaikan Allah bagi sesama. Tetap memberkati di tengah pandemi. Itulah undangan untuk kita mewujudkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup bersama. Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun gerejaku. Amin. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat-berkat satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat-berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih
tahun ke-29. Semoga terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Selamat ulang tahun buat Gereja Kabluk yang ke-29 tahun. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Kami keluarga besar SLC 2 GKJ Kabluk mengucapkan selamat ulang tahun pada GKJ Kabluk yang ke-29. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan GKJ Kabluk. GKJ Kabluk sukses! Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawa Kabluk yang ke-29. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-29 GKJ Kabluk. Semoga GKJ Kabluk akan selalu menjadi saluran berkat dan Tuhan memberkati. Amin. Selamat ulang tahun GKJ Kabluk ke-29. Kiranya semakin kokoh dan semakin maju di dalam Tuhan. Di masa pandemi ini, kiranya Bapak dan Ibu Gembala tetap bergairah, bersemangat, teguh, serta sabar dalam melayani jemaat. GKJ Kabluk semakin luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Atas nama warga Blok G mengucapkan selamat dari ulang tahun ke-29 kepada Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang. Kami berharap dengan bertambahnya usia, maka GKJ Kabluk Semarang akan semakin hebat di dalam melayani Tuhan ataupun sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, GKJ Kabluk. Selamat ulang tahun GKJ Kabluk, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun gerejaku, tetap memberkati Di tengah pandemi. Selamat ulang tahun ke-29 untuk GKJ Kabluk. Tuhan memberkati. Shalom. Kami mewakili keluarga besar Blok C mengucapkan selamat ulang tahun ke-29 GKJ Kabluk. Mari bertumbuh menjadi gereja yang terbuka dan bersahabat bagi masyarakat secara proaktif dengan penuh kasih. Mari kita tetap beribadah online di rumah masing-masing. Dan mari menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Salam hangat dari keluarga besar Blok C. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Kabluk yang 29. Selamat ulang tahun GKJ Kabluk Semarang. Semoga Tuhan Yesus berkati. Pergi ke Madiun membeli ketuk. Enak. Jangan lupa lewat candi subuh. Artis. Selamat ulang tahun GKJ Kabluk. Semoga jemaatnya semakin bertumbuh. Selamat ulang tahun GKJ Kabluk Semarang yang ke-29 tahun 2020. Tetap menjadi gereja yang bertumbuh, terbuka, dan bersahabat bagi masyarakat secara proaktif. Tuhan memberkati. Amin. Keluarga besar Blok F Mengucapkan selamat ulang tahun ke-29 untuk GKJ Kabluk Semarang. Semoga semakin bertumbuh dan menjadi berkat
terus berkarya dan berpelayanan. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk GKJ Kabluk yang ke-29 tahun. Gembalakanlah kawanan domba Allah. God bless you. Selamat ulang